pada saat kita dapat masalah tadi, pertama kita menolak, ya menolak. Nah bet puing atau itu menang masalah itu, kenapa saya gitu kan? Kemudian yang kedua adalah marah terhadap diri, marah terhadap orang lain, marah terhadap situasi, atau marah terhadap kondisi, seperti itu. Ya. Nah setelah marah, kemudian kita tuh mulai menyadari, gunana amuk-amukan udah anger, cerita nur gitu ya, anger gitu, nggak ada gunanya marah-marah juga, tetap ya udahlah, akhirnya mah berusaha untuk menerima. Bagi yang sakit mau berusaha untuk berobat gitu kan ya, bagi yang dapat masalah mah berusaha untuk mengobati rasa sakit hati, rasa kesal, rasa kecewa. Di sini begini. Ini adalah tahapan ketika kita berusaha untuk menyesuaikan terhadap masalah ini. Tahap penyesuaian di sini ya. Masih caranya agar saya bisa menyesuaikan terhadap masalah ini sehingga saya teh nyeri hati teuing, saya teh kesel teuing, teu amek teuing gitu di bergeni ini. Ya. Ini tahap penyesuaian di sini. Penyesuaian. Oke, ya. Penyesuaian. Nah, setelah penyesuaian ini berusaha kan nur teh gitu kan ya sudah. Ya sudah. Okay. Tapi kemudian ketika Teh Nur sedang berusaha untuk positive thinking, untuk berpikiran positif, teh masalah teh lengit-lengit. Macam otak. Usaha dicabut itu sudah neng tina gitu kan ya. Otak sudah. Iya teh. Kata Teh Nur teh, saya teh sudah berusaha menyesuaikan diri, terus kemudian berusaha untuk mengobati diri gitu. Tapi kemudian itu aya keneh wae. Muncullah depresi. Tertekan. Nah, depresi ini adalah tahapan yang paling menyebalkan. Semua orang mengalami muter nanti di dia. Itu kunaon sih? Sehari 2 hari tenor berusaha ya untuk mengobati diri siapapun kita, tenor yang sebagai contoh ada tenor vokalnya gitu kan ya gitu, jadi mau uju ya gitu kan ya. Setelah itu itu anger keneh wae, atau seseorang yang sakit udah minum obat, udah ke dokter gitu, udah ke puskesmas, tapi kemudian itu masih keneh tilu poe teh muriang keneh wae. Nah, mulailah kita bertanya pada akhirnya, sedangkan saya sudah berusaha, sedangkan saya sudah berdoa, tapi kemudian itu penyakit belum juga selesai, belum juga sembuh, tetapi itu si masalah nancep keneh wae, aya keneh wae di depresi. Nah, ketika kita mempertanyakan seperti itu, bertanya seperti itu artinya kita teh protes. Nah, disinilah wilayah protes. Nah kan saya tenis minum obat. Nah saya kan sudah menyabarkan diri. Nah saya sudah berdoa, tapi bet masih kena kieu gitu. Ya. Dan semua orang mengalami itu gitu. Ya, mengalami itu. Sehingga kemudian pada akhirnya karena di situ naha banyak sekali balik deui ka dieu. Menolak deui. Bet orang atuh bukan masalah itu. Cing batur kali-kali gitu kan ya. Bet saya atuh yang dapat masalah ini teh. Setelah menolak kemudian ambek deui. Aing mah. Itu nyata kinanya. Aing mah. Atuhnya marah kepada diri sendiri, marah kepada orang lain, marah kepada situasi. Kemudian udah gitu teh, bislah, coba menata diri lagi, mencoba untuk menenangkan diri kembali. Kalau yang sakit berusaha untuk minum obat lagi, gitu, seperti itu, ya, untuk berobat kembali, balik di diri. Sudah jarak seminggu. 2 minggu, masalah can leungit keneh we, membuat kita itu merasa sangat terpuruk luar biasa. Di sinilah tahapannya, gitu, seperti itu, ya. Nah,
Tetapi kalau kita bisa melewati ini, kita akan masuk ke tahap kelima. Si Aceh. Si Aceh. Ya. Aceh. Acceptance itu adalah pasrah, menerima. Pasrah. Tiada guna. Ini yang harus kita. Pasrah. Nyadar ya orang jahat. Teh Nur tuh selalu ya membuat satu ungkapan yang kemudian itu tuh yang ingin saya jelaskan. Pasrah nanti lu teh ikhlas. Ari gagaro. Itu pisan Teh Nur ya. Itu pisan Da hoyong pasrah pasrah. teh bari ikhlas teh ikhlas. Gereja mumat kan ada prasi deui balik deui. Tidak. Kalau pasrahnya benar, menerimanya benar, ini udah lepas dari sini. Kalau masih seperti tadi di depresi teh balik deh kadena. Lebih parah. Bulak. Tunggu nama bulak balik belekok kan dia. Terus kayak gitu. Sebentar tuh dari mana lurus teh. Itu bolak-balik belekok gitu beres-beres. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, kita lihat. Nah, tadi ya pasrah gitu kan. Ini kumaha saya teh kudu pasrah teh. Nah, pasrah sering diartikan kita itu menerima apa adanya tanpa berbuat apapun. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu kesalahan kita. Salah mendefinisikan, salah mengartikan, salah memaknai pasrah. Gitu. Pasrah tapi hati sakit. Menyedih. Kebanyakan orang memang berputar di sini. Jadi ketika bolak-balik belekok di dia Kang Aib gitu kan, itu adalah sebuah hal yang lumrah dialami manusia. Terutama seorang istri. Curhat ya wae itu nah. Korbannya bujur. Untung curhat pas sore di dia. Wah, di anu di Al-Hidayah makin. Acceptance ini adalah ketika kita menerima dulu dengan sepenuh hati bahwa ini adalah suatu ketentuan Allah yang memang harus terjadi. Nerima dulu. Hese sebenarnya tahan lah. pasti hese bapak. Ketika hese itu masih di sini ya. Nah, caranya adalah ya Allah, ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Jalan keluar, solusi, mulai bray. Darata. Geus kitu teh ulah kemudian lain tiba heula datangna teh. Orang kasih orang datang cenah. Kasih orang gunyil datang. Ya bujur. Sudah kusok tumoy namanya. Katara datang sudah jalan keluar. Tidak ya. Jalan keluar itu akan datang dengan syarat tadi. Syaratnya kita pahami dulu bahwa tidaklah masalah ini datang menghampiri kehidupanku itu sia-sia, pasti ada hasilnya nanti. Nah, setelah itu kemudian baru kita masuk ke tahapan yang keenam, yaitu rebirth ya. Rebirth itu adalah terlahir kembali. Itulah konsep fitri yang sebetulnya gitu kan, terlahir kan. Pada saat sudah terlahir kembali, kita akan menemukan kehidupan kita yang baru, yaitu tadi sesuai dengan maksud Allah memberikan masalah, yaitu agar kita bisa mencipta kehidupan yang baru, yaitu kita yang menjadi lebih bijaksana. Jadi untuk sampai ke bijaksana, dalam satu masalah itu tahapan itu begini. Dalam satu masalah
sampai nih kita dalam tahapan bijaksana di masalah, yaitu masalahnya A. Beres sampai sana. Entah kita muncul deh kan masalah B. Jadi 14. Kan gitu ya. Nah, kalau kita sudah berhasil seperti ini, jangan dikira ketika datang masalah B, ieu teh akan hiji 2 3 4 langsung agak jalan ka dia. Biasana ieu teh balik deui, bolak-balik balekok deui ka dia. Belajar lagi kita untuk mengatasi masalah yang B sehingga kita bisa bijaksana di masalah yang B. Dugi iraha atuh Pak. Dugi orang maut. Salah ada masalah. Masalah demi masalah agar kemudian kita bisa bijaksana dalam hal A, dalam hal B, dalam hal C. Nah, proses kita ini di sini ke sini balik deh ka dieu deui, ke sini balik deh ka dieu deui. Jangan dianggap itu sia-sia. Proses-proses inilah yang kemudian nanti sampai ke 7 walaupun dia kudu bolak-balik di dia berkali-kali sampai kemudian ke sini bijaksana dalam satu masalah. Gitu deh masalah B lagi yang lebih tinggi lagi tingkatannya, begitu lagi. Nah, kondisi yang kita alami dari tahap ke tahap inilah yang kemudian dinilai pahala oleh Allah. Eta bekal teh